Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nevia Eka Utami dan saya Nurhadiri Salsabila akan mempresentasikan tugas kajian alam semesta yang berjudul Halo Matahari dan perspektifnya dalam Al-Quran dan sains. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti akan menjumpai fenomena alam atau fenomena astronomi yang terjadi di sekitar kita. Fenomena alam atau fenomena astronomi ini didapatkan dari objek-objek benda langit seperti halnya bintang, matahari, dan juga bulan. Fenomena astronomi ini antara lain fenomena siang dan malam, matahari kembar, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Semua fenomena alam ini pasti ada proses di balik itu semua. Untuk itu di sini kami akan fokus terhadap fenomena astronomi yang langka, yakni fenomena halo matahari. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana penjelasan sains mengenai halo matahari dan bagaimana penjelasan Al-Quran mengenai fenomena halo matahari. Matahari merupakan pusat tata surya. Ia terbentuk dari 5 miliaran tahun yang lalu, terdiri dari gas dan juga debu-debu. Ia merupakan pemasok cahaya panas terhadap benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Ia merupakan suatu bintang. Fenomena yang terjadi dalam objek benda langit matahari ini merupakan salah satunya, yakni halo matahari. Halo di sini dalam bahasa Yunani dinamai dengan nimbus, ice glow, dan juga glorolier. Halo matahari ini merupakan fenomena optikal berupa lingkaran cahaya di sekitar matahari maupun bulan, maupun juga lampu-lampu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti akan menjumpai fenomena alam atau fenomena astronomi yang terjadi di sekitar kita. Fenomena alam atau fenomena astronomi ini didapatkan dari objek-objek benda langit seperti halnya bintang, matahari, dan juga bulan. Fenomena astronomi ini antara lain fenomena siang dan malam, matahari kembar, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Semua fenomena alam ini pasti ada proses di balik itu semua. Untuk itu di sini kami akan fokus terhadap fenomena astronomi yang langka, yakni fenomena halo matahari. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana penjelasan sains mengenai halo matahari dan bagaimana penjelasan Al-Quran mengenai fenomena halo matahari. Jadi beberapa masyarakat di Indonesia khususnya percaya bahwasanya fenomena halo matahari ini merupakan fenomena yang ajaib. Masih ada tahayul-tahayul di dalamnya, menandakan peristiwa inilah itulah. Padahal sejatinya fenomena halo matahari ini adalah merupakan fenomena yang biasa saja. Dampaknya yang mungkin hanyalah hujan atau mendung biasa seperti itu. Kemudian kita tidak boleh melihat secara langsung fenomena halo matahari ini karena dapat merusak mata. Kemudian untuk jenis-jenis fenomena halo matahari ini ada halo 22 derajat, di mana tipe halo ini sering muncul berwarna merah di bagian dalam dan biru di bagian luarnya. Kemudian yang kedua adalah halo 46 derajat. Ukurannya besar seperti cahaya yang keluar dari matahari dan menyebar di seluruh langit, berwarna pastel merah di bagian tengah dan biru atau hijau. Kemudian sundogs merupakan halo yang mudah terlihat bahkan di Eropa dan Amerika Utara. Kemudian moondogs sejenis dengan sundogs. Mereka disebut parascens, namun lebih sulit terlihat mata kecuali langit itu benar-benar gelap pada saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu jenis pilar, merupakan halo matahari dengan cahaya vertikal. Bagaimana sih fenomena terjadinya halo matahari? Yang pertama yakni terdapat sinar matahari yang dibiaskan oleh permukaan es yang berbentuk batang. Yang kedua, sinar matahari menjadi pecah beberapa warna
efek dispersi udara atau seperti halnya dengan pelangi. Yang ketiga, pecahan sinar matahari tersebut dipantulkan ke arah tertentu dan menjadi cincin cahaya. Setelah kita mengetahui bahwasanya fenomena halo matahari itu terjadinya seperti apa, maka kita akan beralih tentang penjelasan fenomena halo matahari di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat As-Syams ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha, yang artinya demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaan. Dalam penafsiran tafsir fi Dilalil Quran oleh Sayyid Qutb akan dijelaskan oleh Salsa. Tafsir fi Dilalil Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1-7 menjelaskan bahwa Allah bersumpah kepada makhluk-makhluknya dan fenomena-fenomenanya. Dalam tafsir fi Dilalil Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1-7 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluk-makhluknya dan fenomena-fenomena semesta, sebagaimana Dia bersumpah bahwa dengan bersumpah dengan jiwa dan penyempurnaan ciptaannya serta ilhamnya. Di antaranya persoalan sumpah ini adalah memberikan nilai-nilai yang sangat tinggi bagi makhluk-makhluknya seperti matahari, bulan, siang, dan malam. Kemudian menghadapkannya kepada hati manusia supaya meresponnya. Di sini kita dapat disumpah dengan matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni dengan matahari secara umum dan kita pagi hari serta ketika naik dari ufuk secara khusus. Matahari pada waktu duha terlihat lebih indah dan lebih jernih. Di sini mengandung petunjuk khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwasanya fenomena halo matahari ini merupakan fenomena yang disebabkan oleh adanya kristal es dalam awan sirus. Kemudian matahari sebagai salah satu objek benda langit ini menjadi sumpah bagi Allah dalam Quran, salah satunya Quran surat Asy-Syams ayat 1-7. Di situ Allah bersumpah dengan matahari, bulan, langit, bumi, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan kita sebagai manusia untuk selalu mengedepankan hati kita, merenungkan segala yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, agar kita bisa percaya bahwasanya kekuasaan Allah itu ada. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.